Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizka Ramadhani dari kelas 1J NIM 21 Angka Pengantar Pendidikan, dosen pengampung Dr. Haji Hendra Wijaya SAG NPDI. Saya di sini akan memaparkan presentasi yang bertema alat-alat pendidikan. Adapun 3 subtemanya, yang pertama pengertian alat pendidikan, yang kedua macam-macam alat pendidikan, yang ketiga kriteria pemilihan alat pendidikan. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian alat-alat pendidikan. Alat-alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan yang tertentu. Alat pendidikan merupakan faktor pendidikan yang sengaja dibuat dan digunakan demi pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. Selain daripada itu, alat pendidikan juga bisa diartikan segala perlengkapan yang dipakai dalam usaha pendidikan. Dalam praktek pendidikan, istilah alat pendidikan sering diidentikan dengan media pendidikan. Walaupun sebenarnya pengertian alat lebih luas daripada media. Namun yang dimaksud di sini adalah alat pendidikan, bukan media pendidikan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang macam-macam alat pendidikan. Macam-macam alat pendidikan ditinjau dari segi menurut Dr. Andes Suwarno. A. Alat pendidikan positif dan negatif. Yang B. Alat pendidikan preventif dan kolektif. C. Alat pendidikan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Yang pertama, alat pendidikan yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan. Macam-macam alat pendidikan ditinjau dari segi wujudnya. A. Perbuatan mendidik software. B. Benda-benda sebagai alat bantu hardware. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang kriteria pemilihan alat pendidikan. Muharam A. Meskipun alat pendidikan kebendaan atau material seperti lahan, gedung, perabot, dan perlengkapan lebih berkaitan dengan kegiatan pendidikan di sekolah, namun karena sifat pendidikan secara umum pun memanfaatkan pentingnya peran alat pendidikan berbentuk material, maka beberapa kriteria berikut ini perlu dipahami dan dijadikan pertimbangan pendidik secara lebih rinci. Syarat-syarat alat pendidikan yang harus diperhatikan pendidik adalah A. Ukuran fisik terdidik agar pemakaiannya fungsi dan efektif. B. Bentuk dasar yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan aktivitas terdidik dalam bentuk proses pendidikan. Yang kedua, kuat, mudah pemeliharaan, dan mudah dibersihkan. Yang ketiga, mempunyai pola dasar yang sederhana. Yang keempat, mudah dan ringkas untuk disimpan atau disusun. Yang terakhir, yang kelima, fleksibel sehingga mudah digabungkan dan dapat pula berdiri sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.